Nah, kalau kita lihat sekarang, Nabi Ishak yang tadi ya, saya tunjuk ini. Nabi Ibrahim punya anak, Nabi Ismail dan Ishak. Ya, dan ini chart untuk nabi-nabinya. Yang merah ini Yahudi atau Bani Israel, karena dari Yakub ini Israel semua. Bani Israel Yahudi. 11 dari 25 nabi itu Yahudi. Yang 14 enggak. Nah, Nabi Ismail dan Ishak. Nabi Ismail ditinggalkan di Mekah, ini di Ka'bah, tepatnya di Mekah. Nabi Ibrahim membangunkan Ka'bah waktu itu. Nah, Nabi Ishak waktu itu ditinggalkan second temple, sama Bait El namanya. Jadi ini namanya Baitullah, ini namanya Bait El. Ini Nabi Ibrahim. Nah, diceritakan di agama Mbak Berta, waktu itu Yesus ngusir orang yang jualan di sekitar sini, di sekitar Bait El. Ingat nggak? Ada ceritanya nggak? Tahu nggak? Nah, di tahun 107, kaum Yunani pagan Romawi ini menghancurkan Bait El ini. Dihancurkan second temple ini. Sisanya tinggal satu dinding dia. Nah, di satu tembok itu sekarang mereka jadikan, karena mereka ratapi. Udah 19 abad mereka ratapi ini. Namanya jadi tembok ratapan. Nah, mereka selalu berdoa ke arah sini. Nih, mereka sembah batu-batunya ini. Nah, kalau nggak terima, oh mereka nggak menyembah batunya, ya sama. Islam juga tidak menyembah batunya, tapi menyembah ke arah sini, karena ini tanah suci. Nah, dua agama ini agama Samawi, ini agamanya Yesus. Karena diceritakan di Bible Mbak, Yesus ada sujud kan, berdoa. Nah, ini arahnya, ini arah kiblat mereka. Bait El namanya. Ini ciri-ciri agama Samawi, ciri-ciri agama Abrahamik atau ajaran Ibrahim. Yang nggak punya dua ini bukan ajaran Ibrahim, tapi ajaran pagan. Nah, ajaran pagan itu ajaran yang bukan dari langit, tapi dibuat oleh manusia. Seperti konsili-konsili, rapat-rapat, akhirnya keluar agama, keluar ajaran-ajaran yang dibuat dari manusia. Itu ajaran Ibrahim, Mbak Berta. Kira-kira Mbak Berta punya kiblat nggak? Di situ ada Tuhan, ya sudah kita sembah di situ. Nah, sama kayak penyembah Zeus, Mbak. Berarti nyembah roh. Tuhannya kelihatan, ada gambarnya. Jadi sebenarnya Mbak ngikutin Nabi Ibrahim atau ngikutin siapa nih? Ya kan kalau di menurut agama kakak seperti itu, ke papa. Loh, itu bukan cuma saya, itu Bani Israel, ajarannya Yesus, Yahudi seperti itu, bukan cuma dari saya. Bukan cuma Islam, itu perspektif keyahudian juga seperti itu. Oke, sekarang saya buka coba kitab mereka ya Mbak ya. Soal kalau mereka punya Bait El, ini, mereka ngapain sih? Di Bait El itu, nih kita coba baca ya. Ini tulisan mereka nih, Hebrew. Ini saya translate. Setiap hari mereka mengelilingi altar satu kali dan berkata, Tuhan selamatkan kami, Tuhan tolong beri kami kesuksesan. Merujuk kepada Mazmur 118:25. Rabi Yehuda berkata bahwa mereka akan berkata, Anifaho, tolong selamatkan kami. Dan pada hari itu, hari ke-7 Sukot, mereka akan mengelilingi altar sebanyak 7 kali. Nah, jadi Yahudi Mbak, kalau punya Bait El, mereka disuruh mengelilingi
sebanyak 7 kali. Nah, sama seperti di Islam, kita disuruh tawaf 7 kali. Nah, Mbak kira-kira mereka ngikutin maksudnya? Kayak mana? Ulangin lagi yang tadi tuh. Ntar aku baca lagi. Oke. Ini saya buka dari Sefaria. Sefaria ini artinya library. Library itu artinya apa ya bahasa Indonesia? Perpustakaan. Perpustakaan Yahudi. Saya translate ya. Tolong selamatkan kami. Dan pada hari itu, hari ke-7 Sukot, mereka akan mengelilingi altar sebanyak 7 kali. Jadi orang-orang Yahudi atau Yesus atau Yehosua, kalau mereka punya Bait El, mereka disuruh tawaf 7 kali. Sama seperti ajaran Islam, disuruh 7 kali. Nah, ini tuh ajaran Nabi Ishak. Ini yang tadi saya tunjukin. Ibrahim ke Ismail dan Ibrahim ke Ishak. Nah, dua ini ajarannya sama. Disuruh tawaf di bait Tuhan mereka. Ini ciri-ciri Abrahamik. Ciri-ciri agamanya, ajarannya Nabi Ibrahim. Nah, kira-kira Mbak tawafnya di mana tuh? Atau ada tawaf gak? Apa ya, nyembah api nih? Apa ya, nyembah patung nih? Heran. Nyembah proyektor nih, feeling. Bagaimana nih, pusing. Aduh, udah puasa kagak, sunat kagak, tawaf kagak. Bisik-bisik. Oh, ya, siap. Ayo Dek, bertanya lagi. Gak apa-apa, gak usah takut sama Bang Jibril. Nggak apa-apa kah? Jangan diketawain. Itu pada ketawa semua. Jangan tertawa. Enggak, ketawa saya karena saya bisik-bisik barusan. Oh. Jangan ketawa kalian di bawah. Tap-tap layar ya, teman-teman. Ini di blok aja nih yang ketawa-tawa di bawah. Segala surutannya punya istri apa enggak? Apa hubungannya sama aku? Gini, Bang Jibril mau tanya lagi. Iya, saya. Udah paham dah tuh kan. Bang Jibril bilang kayak gitu. Pindah aluran lagi boleh? Boleh dong. Kan Nabi Muhammad ya. Kan Nabi Muhammad, aku pernah tahu ada yang bilang tuh. Bukan ada yang bilang sih, cuman pernah dengar. Nah, Nabi Muhammad kan kalau urusan menikahi itu bukan menikahi banyak-banyak orang, bukan. Karena itu membantu kan. Betul. Nah, membantu itu membantu dalam artian membantu biar yang dibantu itu bisa punya kehidupan yang mandiri, yang ada pemimpinnya atau kayak mana? Oke. Kok sampai banyak gitu? Baik, di Islam ajaran kita itu satu-satunya agama yang membatasi jumlah istri. Mbak Berta bisa cek di semua agama, apakah agama lain membatasi jumlah istri. Itu satu. Kedua, Rasulullah waktu itu dia perlu menambah istri, itu bukan untuk sekedar satu rumah dan seterusnya. Gini Mbak Berta, contoh ya, Mbak Berta contohlah Muslim, ya. Habis itu suami Mbak Berta ikut sama saya, mengikuti saya, ajaran saya dan seterusnya. Habis itu Mbak Berta suaminya bilang sama saya, kalau dia meninggal duluan, tolong jaga istri saya, tolong jaga Mbak Berta. Saya bilang oke, baik. Tiba-tiba suami Mbak Berta mati dalam perang atau sebagainya. Nah, saya kan nggak bisa ke rumah Mbak Berta habis itu ngasih duit setiap minggu, setiap 2 minggu, setiap 3 minggu. Nanti orang mikirnya apa?
Jadi fitnah. Oh, Betul nggak? benar. Sementara saya waktu itu, Rasulullah waktu itu umur 46 aja, istrinya tuh ada yang umur 65. Nah, itu Jadi untuk memang membantu kan intinya. jadi memang bukan untuk seksual, bukan. Untuk Karena membantu kan. Betul, karena Rasulullah, Mbak Berta, dia itu setia sama satu istri dari umur 25 sampai umur 25 tahun dia sama Siti Hadijah. 25 tahun dengan satu istri. Jadi kalau soal setia-setiaan, soal seksual, kayaknya Rasulullah tuh bukan yang nggak perlu dipertanyakan lagi. Dan waktu Rasulullah sama Hadijah, Rasulullah ini lagi tajir-tajirnya. Jadi kalau memang mau beristri banyak, mestinya waktu itu. Ini enggak. Begitu jadi Rasulullah, begitu miskin. Rasulullah ini begitu jadi nabi, nggak setajir atau nggak sekaya sebelumnya loh. Nah, jadi itu untuk membantu janda, untuk membantu. Oke, sekarang gini deh, simpelnya deh, Mbak Berta. Kalau seorang perempuan ini sekarang kita bisa lihat nih di sekitar kita. Kalau perempuan-perempuan, contoh ada di bawah tuh, ada Bu Darni. Ada Bu Darni itu di bawah tuh, nggak usah dinaikin. Kita ceritain aja. Kita kalau nyeritain orang nggak di belakang, kita nyeritain di depan. Contoh Bu Darni. Bu Darni single parents, perempuan sendiri. Alhamdulillahnya Bu Darni hidup di zaman sekarang yang dia bisa punya toko, dia bisa punya tambal ban, dia bisa punya ini, bisa punya itu. Coba 10 abad yang lalu, coba 1000 tahun sebelum ini, Bu Darni mana bisa survive sendiri? Dia mesti nyari suami untuk nolong. Nah, kalau tiba-tiba nggak boleh orang dinikahi untuk menolong, gimana nasib Bu Darmi 10 abad yang lalu? Nggak jual diri, nggak ini, nggak itu, akhirnya hancur kan? Alhamdulillah Bu Darni hidupnya di zaman abad 20, bisa punya ini, bisa punya itu, bisa selamat sendiri. Ya Masya Allah. Jadi ya itu tadi Mbak Berta. Jadi mudah-mudahan menjawab ya. Iya, intinya kan membantu kan. Jadi Ya. terus lagi kan itu apa sih namanya? Ini benar atau salah aja ya? Jawabannya Bang Jibril. Kan ada tuh yang bilang, adalah dengar-dengar katanya Nabi Muhammad itu menikahi anak kecil. Emang benarkah itu? Oke. Biar saya buka aja datanya ya. Nggak apa-apa kan, pengen Iya tahu. nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Kalau dong. nggak boleh nggak apa-apa, jawab aja. Boleh, boleh. Aku nggak mau bahas ini kan aku udah Boleh, bicara. boleh. Karena mungkin yang bertanyakan ini juga bukan Mbak doang, mungkin ada yang imannya lagi terguncang di bawah, pengen tahu juga, pengen Gini, ini juga. aku taunya itu dengarnya itu dari room itu loh, kan banyak yang tapping di bawah tuh. Coba kau tanya tuh kenapa Muhammad itu Muhammad itu nikah sama anak-anak, kan ada tuh yang bilang kayak gitu. Lah emang benerkah? Kan aku pengen tahu juga. Ini saya buka ya. Jadi itu diambil dari hadis. Bentar. Itu diambil dari hadis. Sebentar saya buka. Tuh apa itu? Nah nih. Iya. Di sini diceritakan. Mbak tahu nggak hadis itu apa? Al-Quran kan? Bukan. Hadis itu jadi Al-Quran itu kan kitab sucinya, firman Allah. Kalau hadis itu
Itu riwayat Rasulullah. Oh, iya. Ada yang pernah bilang gitu, iya. Iya. Baru ingat. Jadi hadis itu apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, dan diamnya Rasulullah, ya. Nah, ini riwayat ya. Ini riwayat Rasulullah. Dari Sahih Bukhari 4738. Nabi SAW menikahinya saat berumur 6 tahun. Dan ia digauli saat berumur 9 tahun. Ini hadis pertama. Ini kita lihat ya, yang menceritakan ini siapa? Yang menceritakan di sini ada Hisham. Mbak tandain ya, namanya Hisham. Iya. Nah, habis itu ada narasi berikutnya juga sama. Nabi SAW menikahi saat berumur 6 tahun. Kita tanda ini. Yang menceritakan siapa? Hisham. Habis itu kita balik lagi, Nabi SAW 6 tahun. Lalu kemudian beliau hidup bersamanya sampai 9 tahun. Ini siapa yang menceritakan? Hisham. Kita cek nih. Hisham ini siapa sih? Kenapa sih? Warnanya pink. Ini kan hijau, pink, biru. Begitu kita lihat, warna pink ini artinya buruk hafalannya. Syaduk. Buruk hafalannya ya, ialah perawi yang jujur terhadap apa yang diberitakan, tetapi ia memiliki hafalan yang buruk dan sering keliru dalam periwayatan. Jadi yang menceritakan hadis ini, itu ada yang pelupa, Mbak. Nah, jadi kalau ini bisa disahihkan karena ini bukan hukum. Nah, kita balik lagi. Kalau kita mau mencari tahu sebenarnya Aisyah ini kapan sih dinikahin dan umur berapa sih? Begitu kita cari tahu, saya baca nih, ini kurang lebih sama riwayat juga. Anas menceritakan saat terjadinya perang Hud, kaum muslimin tidak dapat memposisikan diri dekat Rasul. Saat itu ia melihat Aisyah dan Ummu Sulaim tergopoh-gopoh membawakan kantung air untuk diminum pasukan perang. Nah, jadi kita tahu ya, Aisyah ada di perang Uhud. Ya? Iya. Jadi Aisyah itu udah ikut perang Uhud. Nah, di narasi selanjutnya diceritakan bahwa Abdullah bin Umar mengatakan bahwa Rasulullah tidak mengizinkan dirinya ikut dalam perang Uhud ketika dia berusia 14 tahun. Namun ketika perang Khandak umurnya 15 tahun, Nabi pun mengizinkan. Nah, jadi kita bisa tahu dari sini umur 14 itu nggak boleh ikut perang. Umur 15 boleh. Nah, jadi kita tahu umur Aisyah waktu perang Uhud itu udah 15 tahun minimal. Nah, Aisyah dinikahi setahun sebelum Uhud. Jadi minimal Aisyah itu umurnya 13 ke 14. Ini dari ikut perangnya ya. Ya, tapi kalau kita mau lihat ukur-ukuran umur, kalau saya lihat di sini, di balik lagi di kitab di Sefaria. Di Sefaria ini kitab Keyahudian. Di sini di kitab Genesis itu Genesis itu kitab Kejadian. Di kitab Kejadian 25 nomor 20, di sini diceritakan Ishak was 40 years old when he took a wife Rebecca. Ishak menikahi, dia berumur 40 lebih begitu dia menikahi Rebecca. Nah, begitu kita lihat tafsir dari Keyahudiannya, Ishak, nih ya, saya translate aja ya. Translate. Baru dilahirkan ketika Ishak terbaring di altar pada usia 37 dan dengan demikian mampu menjadi ayah dari keturunan. Dalam situasi seperti ini tidak ada kritik yang dapat ditujukan kepada Ishak karena tidak menikah lebih awal. Rebecca baru berusia 3 tahun ketika Ishak menikahinya. Nah, jadi Ishak, nenek moyang Yesus, itu menikahi Rebecca di umur 3 tahun. Nah, masa kita mau ngeributin orang yang perempuan yang udah ikut perang, ini udah ikut perang loh, sama yang batita. Ini bukan balita lagi, tapi ini batita loh. Bukan balita ya, balita kan 5 tahun. Yang ini udah ikut perang, yang ini batita. Tapi kita siapa sih, ya kan, menghakimi orang-orang yang
2000 tahun yang lalu. Berarti intinya 1000 tidak. Kayak gitu Artinya kan? enggak. Oh, itu Nabi Aisyah udah ikut perang. Lah ya kan intinya tidak kan kayak gitu. Iya, jelas. Oh ya sudah dapat jawabannya. Makasih. Sama-sama, Dek. Sudah Bang Fandi udah semua. Tanya apa lagi? Aku turun aja ya. Udah keluar. Iya, jangan dulu lah, tanya lagi lah, 2 pertanyaan lagi, nggak apa-apa. Udah, nggak ada lagi loh. Belum ada lagi. Belum ada aku baca-baca lagi. Soalnya cari-cari artikel keislaman tuh susah kali. Kok mau cari soal apa, soal Islam? Iya, soalnya kan abang Islam. Aku Iya, apa? bukan. Aku bahaya, ada bahayanya. Abang kagak paham-paham nih ya. Iyalah nggak apa-apa. Takut tergoncang ya, takut. Bukan. Aduh. Ih, kayak mana pula ini? Tolong Bang Fandi. Enggak, gini Mbak Rebecca. Sebelum Mbak Rebecca turun, kita bisa setuju nggak kalau Tuhan pencipta langit bumi beserta isi dia ini mestinya nggak bergantung terhadap apapun dan siapapun? Ya, terus kenapa? Mbak percaya Tritunggal kan? Oh iya. Tuhan Bapa bergantung nggak sama Yesus? Atau Yesus bergantung nggak sama Bapaknya? Wah, kalau itu tanya sama Romo aja, jangan tanya sama aku. Kayak mana? Enggak, kan tadi kita udah setuju kalau Tuhan nggak mau pencipta aku. langit bumi beserta isinya mestinya nggak iya, bergantung konteksnya terhadap kalau di aku apapun dan begini ya, siapapun. Bang Jibril ya. Gimana Maaf tuh? nih, aku kan Gimana? dari awal udah bilang aku nggak mau banding-bandingin agama satu dengan satunya. Soalnya apa? Satu pemikiran orang dengan pemikiran orang lain itu berbeda. Bukan masalah framing atau apa. Emang kenyataannya seperti itu, ya kan? Nah, abis itu akunya kalau urusan aku ya udah. Yang penting aku. Kalau orang lain nggak peduli gitu loh. Kalau emang orang lain nggak sama pikirannya sama aku, kenapa aku kok tanya-tanya Islam mulu? Nah kan urusan aku, hak aku kan gitu. Terus yang penting aku nggak mencampur adukan antara agama satu dengan yang lainnya. Kalau urusan mereka nggak setuju ini itu urusan mereka aja sendiri kan kayak gitu. Itu aku. Tapi gini Mbak, kalau Mbak dari kecil berpikir 1 tambah 1 itu 15. Kira-kira kita punya kewajiban nggak sesama manusia untuk enggak Mbak Berta, 1 tambah 1 itu 2 bukan 15. Betul nggak? Kan balik lagi ke omonganku yang awal. Pikiran orang kan berbeda-beda. Ya sudah. Tapi Kalau pikiran orang seperti itu ya nggak apa-apa. Jadi maksudnya kalau untuk Mbak Berta biarin aja dia pikir 1 tambah 1 15 gitu ya. Berdua amat. Yang penting akunya mau kayak mana, pengennya pengertiannya kayak mana kan itu ya udah pengertianku sendiri. Yang penting ada jawabannya. Setiap aku bertanya kan ada jawabannya nih. Mesti nggak ada jawabannya ya udah. Iya. Kayak Iya nggak gitu. apa-apa 1 tambah 1 15 juga nggak ada masalah. Yang penting singkat padat sate nggak. Mantap. Ya, serahlah Bang Jibril. Nah, haleluya. Oke. Ya udah, Bang Fandi aku pamit turun ya. Udah dijawab Bentar dulu deh, semua. Bentar, ini ada juga pertanyaan dari teman Kristen ini. Apa? Kalau kita mengatakan Bible itu bukan firman Tuhan, kata dia menghujat. Kata dia. Kan bukan kataku kan? Nah, Serahlah. menurut Berta kalau saya katakan Bible itu bukan firman Tuhan, kayak mana tanggapannya? Ya terserah Bang. Tapi kami bisa buktikan secara akademis Gak bahwa apa-apa. Bible itu bukan Kan firman balik Tuhan. lagi ke pikiran, ke omonganku yang awal. Pikiran satu orang dengan orang lain itu berbeda. Jangan hanya diimanin saja. Oh iya betul Bible firman Tuhan. Buktinya mana? Kan minimal harus menunjukkan datanya. Ini loh Bang Fandi dasarnya. Kami mengatakan Bible itu adalah firman Tuhan. Ini loh dasarnya. Nah contoh kayak Islam. Contoh kayak Bang Jibril bisa membuktikan bahwa Bible itu bukan firman Tuhan. Ada dasarnya. Gitu. Nah kalau Esti mau naik silakan Dek. Biar ditunjukkan bahwa Bible itu bukan firman Tuhan. Ini dari Tanya ke yang Silakan. tanya aja. Jangan bertanya yang bukan yang aku tanya. Seperti itu kakak-kakak. Iya, nggak apa-apa biar edukasi juga kan, biar belajar juga kan. Enggak, Gimana? tapi balik lagi ke Mbak Berta tadi. Mbak Berta, kan kita sama-sama tahu ya. Ya, turun pula. Aduh, saya saja ini rata-rata.
pengikut Yesus pasti percaya. Saya sambil chattingan Bang Jibril sama Esti ya. Pasti percaya Bible firman Tuhan karena terbukti semuanya dan disaksikan Bang. Nah, itu dasarnya mereka. Disaksikan. Coba. Saksi coba. Terus datanya di mana? Bisa ditunjukkan Esti. Esti lagi nyimak di bawah sambil chat dengan saya ini. Kalau kami bisa tunjukkan Bible bukan firman Tuhan kayak mana Esti? Lewat jalur data dan ya pasti akademis. Dan ini pasti pahit untuk teman-teman Kristen yang menyimak. Pasti pahit. Pil ini pasti pahit. Dan ini topik berat, terberat ini. Kalau menurut saya, pandangan saya ini berat. Ini terguncang betul ini. Nah, kalau mau diskusi naik aja adik DST, jangan di WhatsApp ini, di WhatsApp chat terus dia. Ini kayak mana ceritanya ini? Aduh. Enggak seru lah. Iya, keyakinan nggak apa-apa. Keyakinan kau iman nih pohon itu sebagai Oh, apa-apa. bukan. Kita nggak bahas soal iman di sini. Kita bahas dasar iman. Kalau insya Allah lo menyembah gantungan kunci apa menyembah kancing juga nggak ada masalah. Tapi dasarnya kenapa lo nyembah kancing itu yang kita pertanyakan di sini. Ini yang kita bahas di sini. Tunggu, gue mau ke toilet bentar. Ya, teman-teman di tap-tap juga ya. Silakan teman-teman Kristen kalau mau membahas dasar imannya. Saya katakan Bible bukan firman Tuhan. Saya bisa buktikan secara data dan akademis. Saya bertanggung jawab atas apa yang saya sampaikan. Silakan teman-teman Kristen kalau mampu menunjukkan data bahwa Bible itu firman Tuhan, silakan tunjukkan, dibuktikan, Bang. Bible kami firman Tuhan loh, ini datanya bla 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 bla, la 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 semua. Coba. Kenapa Kristen meyakini Bible itu firman Tuhan? Buktinya apa? Teman-teman Kristen bisa buktikan, silakan. Kami kasih ruang, kami kasih tempat untuk teman-teman Kristen membuktikan. Biar kami yakin Bible itu firman Tuhan. Begitu teman-teman. Kalau modal percaya saja, ya silakan lah. Kalian mau sembah pohon, monyet, sapi pun terserah kalian. Itu iman kalian. Tapi yang dibahas ini lagi-lagi saya tekankan kita tidak lagi membahas iman. Tapi kita membahas dasar imannya teman-teman Kristen. Sesuai enggak? Nah, itu ada El Shaddai itu minta naik, kenapa tuh? Nah, siap, saya coba naikkan. Tapi dia tidak kirim permintaan. Lah. Ada masalah juga ini El Shaddai ini. Silakan teman-teman Kristen. Kirim permintaan naik di akses multigase-nya. Nggak bisa dinaikkan kalau nggak kirim permintaan. Silakan deh, nggak usah takut ya teman-teman Kristen. Santai aja. Enggak, Nah, atau ya itu Bang Jip, kita sebentar Bang Jip, aku didoakan loh. sama Esti, izin ku tunjuk ini ya, chatnya boleh? boleh dong. Tuh, Bang Jip. Kalau percaya setan percaya Yesus itu Allah bahkan gemetar. Nah, coba apa dibilangin? Tapi itu Kalau keyakinan. percaya setan, tunggu bentar biar gue baca. Kalau percaya setan percaya Yesus itu Allah bahkan gemetar. Tapi itu keyakinan Bang, siapapun roh yang ada di dalam Bang Fandi, saya doakan dalam nama Yesus segera keluar. Waduh. Suka mula. Nah ini yang diusir sama Yesus nanti ini yang bermukjizat, mengusir setan dalam nama Yesus. Ini orang-orang ini akan diusir nanti. Enyalah kau. Astagfirullahaladzim. Didoain roh gue ninggalin gue coy. Ada Esti nggak usah takut, naik aja, pertanyakan aja. Ada yang mau dipertanyakan silakan. Biar kami bantu juga tunjukkan bahwa Bible itu sebenarnya bukan firman Tuhan dengan cara data dan akademis. Enggak, doanya sama makhluk gimana sih? Nggak paham gue.
Kita masa doanya sama makhluk guys. Kita doa sama Tuhan. Ntar marah lagi. Enggak, Yesus Tuhan. Iya, tapi makhluk kan. Diciptakan kan dari firman-Nya kan, ciptaan kan. Doanya jangan sama makhluk, doanya sama Tuhan. Berat nih. Kafir nih susah nih. Dia nggak ada roh jahatnya ya, karena roh jahat kan diiket-iket bang di bulan puasa. Iblis sama setan kan diiket-iketin di bulan puasa. Masa dia bilang siapapun roh yang ada di dalam Bang Fandi saya doakan dalam nama Yesus. Ini yang diusir ini. Ini ada yang komen apa tadi? Bang Jibril bisik-bisik sama siapa sih? Enggak, ini biar ini aja. Kalau orang yang pakai headset tuh bisa dengar, kalau enggak Erin susah juga. Apalagi kalau kayak kafir lagi pusing kan nggak bisa dia dengar gua ngerutu ini ya. Susah juga. Kafir botol. Jadi nggak kena blok gitu. Aku ditanya lagi, aduh, Bang Fandi udah pernah didatangin Nabi Muhammad sama Siti Khadijah belum? Waduh. Terus yang didatang-datangin kuntilanak sama pocong itu gimana? Woi. Ini Tuhan apa hantu datang-datangin orang? Ini lagi Bang Jip. Lalu udah pernah dikasih tulisan-tulisan Arab. Aku bilang apa ini? Udah pernah dapat mimpi itu? Kayak gitu. Aduh, itu istimewa kali tuh kalau kita bermimpi ketemu Rasulullah itu, baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Itu ketemu sama hal-hal goib itu bukan menjadi parameter kebenaran. Kenapa? Karena di dunia ini ada yang namanya halusinasi, ada yang namanya darah tinggi, darah rendah, kolesterol dan segala macam. Dan ya semua apalagi kalian yang minum alkohol, yang minum Hammer, kami enggak. Jadi visual atau kayak gitu itu nggak jadi karena detik kita menuhankan hal-hal seperti itu, pocong, kuntilanak itu lebih hebat. Dan ingat ya, waktu iblis minta ditaguhkan hukumannya, dia berjanji akan menyesatkan anak Adam. Nah, jadi kira-kira siapa ya yang datang-datang ke mimpi orang untuk menyesatkan, untuk tidak menyembah Tuhan yang tidak terlihat, Tuhan yang Maha Kuasa? Kira-kira siapa ya yang datang-datang itu? Iblis, paman, iblis. Itu nih, itu aduh. Karena detik Tuhan bisa kelihatan sama makhluknya, sama iblis. Silakan ada Esti kalau mau naik. Nggak usah takut, Dek. Kayak takut kali naik komal diskusi. Ini nanti akan dijelaskan kenapa Bible bukan firman Tuhan. Kenapa Kristen itu identik dengan pagan, lebih ke pagan-paganan daripada Abrahamik. Bisa dijelaskan secara akademis menggunakan data. Begitu. Silakan Dek Esti. Enggak, kenapa ya kaum pagan ini selalu bangga dengan Tuhan yang terlihat? Kenapa ya? Karena ya, iman itu kan artinya percaya ya. Jadi detik kita ngelihat Tuhan, itu berarti kita nggak perlu beriman lagi. Untuk apa iman? Gue udah lihat. Untuk apa percaya? Gue udah lihat. Bang Fandi nih bilang, Bang Jip, di rekening gue ada 2 triliun. Itu gue percaya. Tapi detik gue lihat rekening dia isinya 2 triliun, gue nggak percaya lagi, gue udah tahu. Lah ini kafir ini bilang gue udah ketemu sama Yesus. Lah terus lu ngapain beriman lagi? Lu udah ketemu. Bagaimana sih? Aduh, ini kafir botol. Pusing ini. Hadapin. Terbalik-balik. Ya, silakan teman-teman Kristen, nanti kita buktikan apakah Bible atau Al-Quran yang lebih layak untuk dijadikan pedoman hidup. Silakan teman-teman Kristen kirim permintaan, gak usah takut.
Di sini Komal akademis, bisa kita buktikan secara akademis. Kebetulan Bang Jibril lagi on fire ini. Kira-kira sekitar 1,5 jam lagi buka puasa, Bang Jibril ini sudah on fire ini. Silakan ST, ada ST kalau mau naik ya. Ini ngabisin tenaga aja sih sebenarnya mau buka ya kan. Iya ngabisin kan. Ya, mereka mendefinisikan percaya berbeda bang. Oke, definisi percaya mereka apa? Definisi percaya itu apa? Definisikan percaya. Waduh. Waduh, bukan lawan Bang Jibril ini. Nggak bisa. Kalau sama Bu Darni saya bisa. Oke, Tapi lanjut. nggak bisa bawa sejarah aja karena Bu Darni lebih percaya sama buku yang dia pegang daripada sejarah. Bu Darni, gimana? Sehat kabarnya? Baik. Oke. Tadi ini lebat kali hujan ini udah berhenti. Asik sekali. Oh, ini Mau sound naik cardnya. aku dari tadi. Ini sound card mahal nih suaranya begini nih. Murah ini ya dong, nggak sampai 1 juta. Mantap. Gimana? Punya songkok yang bagus. Enggak lah. Ini mungkin handphone Bu Darni aja yang bagus, jadi suara saya bagus di sana. Coba Bu Darni pakai handphone murah. ini Asia Hidayah, pasti suara saya nggak begini. Murahan, paling harga, Tapi harga 3 jutanya handphoneku. Bu Darni pernah pakai Asia Hidayah nggak? Nggak pernah. Loh. Apa itu? Ada waktu itu handphone Asia Hidayah, jadi kayak handphone tapi 021 nomornya. Nggak tahu aku itu bang. Pantes nggak dapat hidayah. Ini udah dapat hidayah lah ini. Lah, Bu Darni. Di dalam Yesus udah hidayah. Di luar Darni. Yesus itu baru diragukan. Bu Darni. Jadi saya selalu bertanya-tanyakan, kenapa sih di Al-Quran diceritakan nabi-nabi sebelumnya? Habis itu, nih narasinya selalu saya bawa nih, nggak tahu deh masuk ke Bu Darni atau enggak. Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya ngasih kabar ke Nabi Nuh untuk membangun bahtera. Kaum pagan-pagan penyembah makhluk ini, Bu Darni, bilangnya apa? Mana Tuhan Allahmu? Gila Mana itu Tuhan Allahmu? Nggak kelihatan Gila. Tuhanmu. Mana? Bukan gitu. Gila sih Nuh, masa mau buat bahtera di bukit? Udah pesong kau Nuh, katanya. Padahal Lihat nih, si Nuh, lihat nih Tuhan saya. Kelihatan nih. Pernah turun. Betul nggak? iya, memang pada saat itu orang itu bandel, nggak percaya, namanya juga keras kepala. Karena mereka mau Tuhannya udah turun-turun gitu udah nih. Bukan kayak Loh, gitu. jadi lah itu Zeus, Mitra, Horus tuh kan Tuhannya udah turun semua tuh. Iya itu beda dengan beda. di dalam kekristenan beda. Bedanya Mereka menganggap Paulus itu sama seperti dewa-dewa karena Paulus pada saat itu kita nggak usah bawa-bawa Paulus. Ngapain ajak-ajak si botak? Saya lagi mau gondrongin buat lebaran. Nggak usah ajak-ajak si botak. Tapi waktu itu yang ngelawan Nabi Nuh bilang, lihat nih Tuhan saya kelihatan nih, pernah turun nih, ada berhalanya nih, betul nggak? Sekarang kalau kita scroll TikTok nih, Bu Darni, siapa yang ngomong kayak gitu? Jangan bilang pula orang Kristen, beda dong. Loh, mereka bilang mana Allahmu nggak kelihatan, nggak ada kuasanya, mana Allahmu? Iya, jangan jadi samakan seperti orang Kristen mengatakan seperti itu. Loh, sejarah itu berulang, Bu Darni. Di cerita Nabi Nuh ini diceritakan agar kita belajar, agar kita nggak sama mereka. Semuanya manusia-manusia yang tidak percaya kepada Elohim pasti menantang. Nah, nggak mau naik datang bahtera. lagi hujan deras sekali, kumit. Wah, ada hujan tuh kan. Bentar lagi, ayo cepet naik bahteranya Bu, itu udah hujan. Ntar banjir Ibu. Ya, bilangin, kasih tahu. Nih, insya Allah udah hujan 40 hari. Nggak bakalan naik bahtera, Bu Darni.
Susah emang. Halo. 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 Iya. Gimana Pak Denny, sehat? Baik selalu Bang Jibril. Insya Allah. Agak berat Ditanya nih kalau kamu udah tambah ketemu baik. Tuhan. Ditanya kamu tambah baik aku. Waduh. Berat nih kalau udah satu ruangan sama Tuhan, agak berat nih. Iya ya, lain ya, agak lain ya. Itu. Auranya tuh aura gimana gitu, aura. Ya, yang penting bawa damai lah ya enggak. Masya Allah. Gimana Pak Denny, dari tadi nyimak nggak? Enggak, aku baru masuk, aku barusan dari sana. Langsung masuk. Ada apa? Ada apa? Lagi ngobrol apaan? Tadi lagi bahas sama Bu Darni. Saya selalu nanya kan di Al-Quran itu kenapa sih diceritakan soal nabi-nabi sebelumnya. Jadi dijawab memang selalu untuk pengajaran. Dan saya belajar juga kalau history will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Sejarah akan menghancurkan orang-orang yang tidak belajar darinya. Betul nggak? Betul, setuju. Nah, jadi kalau saya lihat cerita Nabi Nuh. Iya. Nabi Nuh itu dapat firman dari Tuhannya untuk membangun bahtera. Iya. Dan waktu Nabi Nuh membuat bahteranya, dia bilang ke umatnya, umatnya itu jawabannya gimana? Kira-kira? Ya nggak peduli. Nggak peduli. Habis itu mereka akan, karena waktu itu kan kaum pagan udah banyak ya, penyembah berhala, penyembah ini kan banyak ya. Iya. Nah, umat Nabi Nuh waktu itu pasti bilang, mana Tuhanmu? Tuhanmu nggak kelihatan. Tuhanmu nggak maha kuasa. Mana Tuhanmu? Lihat nih Tuhan saya bisa jadi berhala. Lihat nih Tuhan saya pernah turun-turun ke bumi ini. Lihat nih Tuhan saya begini. Lihat nih Tuhan saya begitu. Kaum-kaum pagan ini kan selalu membanggakan Tuhannya pernah turun dan pernah terlihat. Nyata katanya. Iya, iya. Sampai hujan 40 hari. Pak Denny, ini orang-orang kaum pagan ini gak percaya juga. Sampai yang difitnah itu mesti turun. Nah nanti makanya di Islam kalau saya lihat ya, dinarasikan nanti Nabi Isa akan turun, harus Nabi Isanya yang klarifikasi. Untuk ngasih tahu, karena gini Pak Denny, sekarang saya mau menunjukkan mukjizat apapun dalam Al-Quran, kalian nggak akan percaya. Pak Denny tahu nggak waktu Rasulullah disuruh sama Quraisy pagan itu untuk coba Nabi Muhammad tunjukin tunjukin mukjizatmu. Rasulullah belah bulan, Pak Denny. Belah bulan. Aku dengar itu. Tahu nggak itu fungsinya apa? Nggak tahu, aku nggak tahu. Itu untuk menunjukkan yang minta mujizat itu nggak syahadat loh waktu itu Pak Denny. Oh ya. Nggak ada loh, nggak ada yang syahadat gara-gara bulan terbelah loh waktu itu. Jadi mujizat seperti apapun itu memang untuk kalian nggak ada. Kecuali kalian membuka hati kalian sendiri. Makanya namanya mu'alaf. Mu'alaf itu artinya yang hatinya dilembutkan. Gimana tuh Pak Denny? Ya. Ya itu dikarenakan iman ya. Jadi makanya mereka bersikeras kepada imannya. Itu yang jadi masalah. Mereka bersikeras dengan imannya. Dengan iman kepaganan mereka? Iya. Ya. Itu kan menyangkut iman ya, jadi susah ya. Jadi kalau orang imannya udah kuat ya di masing-masing kepercayaan ya mereka akan bersikeras di situ.
Begitu sama juga Bang Jibril kalau beriman dengan Allah